Jangankan di dunia nyata, di dunia anime yang fiksi aja, jarang banget ada pemerintahan yang suci tanpa orang-orang yang korup. Nah, seandainya lu minat sama merchandise resmi distrik anime, silakan lu bisa langsung cek aja. Terus kalau suka bisa langsung bungkus. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1, pemerintah dunia dari cerita One Piece. Sebuah organisasi politik yang dikendali nama 5 orang tua bernama Gorosei. Nah, di atas mereka tuh ternyata ada satu sosok lagi bernama Imu. Kasarnya, konsep pemerintah dunia tuh kayak PBB kalau di dunia nyata. Jadi, ada 170 negara yang tergabung dan dibentuk sejak 800 tahun yang lalu, pas mereka berhasil ngalahin sebuah kerajaan kuno. Alih-alih jadi pemerintah yang baik, justru pemerintah dunia merupakan antagonis di dalam cerita One Piece. Dari perspektif moral, pemerintah dunia adalah organisasi korup yang nyembunyiin kebenaran dari masyarakat dan sering pakai dalih keadilan demi ngecapai tujuannya sendiri. Terus, para bangsawan bernama Tenryubito yang notabene jadi petinggi di pemerintah dunia sering banget pakai kekuasaannya seenak jidat. Pokoknya bayangin gini, pada suatu ketika ada politikus nginjek tai kotok. Terus tuh politikus nyuruh orang lain ngejilatin sepatunya supaya bersih lagi. Nah, sifat Tenryubito tuh kayak gitu. Nomor 2, Kerajaan Balbad dari cerita Maji The Labyrinth of Magic. とにかく霧の弾のせいで交易は無理ですし、再開してほしけりゃおじさんが自分で何とかするでしな。 Dulunya kerajaan ini tuh makmur sama sejahtera, tapi sepeninggalnya raja mereka yang bernama Rashid Saluja, kerajaan ini berubah drastis. Apalagi setelah munculnya labirin sihir yang sering jadi target jarahan orang-orang. Berhubung siapapun yang bisa naklukin tuh labirin, mereka bakal dianugerahi kekayaan dan kekuatan buat manggil jin. どうです陛下、姫の結の品の者たちは。どの者も素晴らしい。我が国軍の猛者たちがまるで歯が立たなかった。 Nah, yang ngedatengin masalah tuh si raja baru yang mimpin Balbad sekarang, bernama Abu Mad, yang merupakan sosok pemimpin yang korup, arogan, pemalas, kagak pernah peduli sama keluarga apalagi rakyatnya. Terus nih orang juga gampang diperalat orang lain, sering ngambil upeti dari rakyatnya lah, yang padahal buat makan aja mereka kagak punya apa-apa. 僕がここで責任を果たさなきゃ。いつ果たすんだ。バルバット国王の名において命じる。 Nomor 3, Kekaisaran dari cerita Akame ga Kill. そっか。報いを受けるのは私の方だったか。 Pemerintah terburuk yang di dalamnya terdapat penyelewengan hak sama kekuasaan pemimpin, serta permainan boneka di mana penguasa aslinya cuma sebatas alat yang di belakangnya ada orang yang ngontrol raja tersebut. Dalam kerajaan ini, hal-hal kayak korupsi, ketidakadilan, sama kemiskinan udah jadi hal yang lumrah. Nah, hal ini bisa terjadi karena rajanya aja masih bocah anjir. Justru si Perdana Menterinya yang sering ngasih saran jahat ke bocah tersebut. 魂の強さが違うんだよ。 Pernah suatu ketika ada pejabat pemerintahan yang berusaha pengen berbuat baik dan nolak aturan pemerintah yang otoriter. Itu pejabat malah dikasih sanksi, terus dihukum mati. Udah gitu proses eksekusinya dipublikin supaya jadi contoh buat orang lain. Untung pada akhirnya kekaisaran ini bisa runtuh. もう血の流れない穏やかな国を頼む。誓います。これが最後に流れる血だと。 Nomor 4, Kekaisaran Britania dari cerita Kode Geass. また俺から奪うつもりか。母さんをナラリーまで。シャルロジ・ブリタニアが刻む。やめろ。新たなる居座りの記憶を。
dipimpin sama raja bernama Charles Z Britania, yang merupakan sosok pemimpin bertangan besi, otoriter, terus punya filosofi yang terkuatlah yang layak untuk hidup. Karena tuh raja, Kekaisaran Britania yang hampir nguasain seluruh daerah di bumi, ngejelma jadi pemerintahan yang buruk dan korup banget berkat sifatnya yang semena-mena. お前の願いはその後で叶えてやろう。 Nih raja moralnya emang udah bobrok. Contohnya, doi kagak ngerasa nyesel atau bersalah setelah ngeinvasi berbagai negeri dengan korban yang kagak kehitung jumlahnya, baik dari lawan ataupun tentaranya sendiri, orang sipil, wanita sampai anak-anak. Bahkan saking gilanya kepemimpinan tuh raja, anak kandungnya sendiri sampai pengen ngerobohin kekaisaran tersebut. だとしてもお前の世界は俺が否定する。消え失せろ。 Nomor 5, Amestris dari cerita Fullmetal Alchemist. Punya sejarah kelam tentang rasisme, karena nih negara pernah ngelakuin genosida ke sebuah ras bernama Isval, cuma buat dijadiin tumbal ritual. Selain pernah ngelakuin kejahatan HAM, negara tersebut juga ngelakuin eksperimen gila tentang homunculus. Faktanya, pemimpin dari Amestris sendiri ternyata merupakan manusia sintetis bernama King Bradley. そんな折 Doi juga jadi orang yang kagak percaya sama Tuhan. Pas sebelum pembantaian suku Isval, si Bradley ini udah diperingatin sama tetua suku tersebut supaya jangan ngelakuin hal yang salah karena bakal ngundang murka Tuhan. Bukannya takut, Doi malah ngecemooh nasihat tersebut dan malah ngomong kalau Tuhan tuh kagak ada. Buktinya Tuhan kagak ngebantuin suku Isvalan yang waktu itu mau dieksekusi sama tentara Amestris. Nomor 6, Kekaisaran Galaktik dari cerita Ginga Eiyu Densetsu. ファイエル。 Kekaisaran yang udah berdiri selama kurang lebih 500 tahun. Daerah teritorialnya ngecakup sebagian besar koloni manusia yang tersebar di seluruh galaksi, termasuk bumi. Karena kekuasaan yang penguasanya punya gede banget, jadi ya egonya juga makin gede. Mereka sampai bikin aturan yang ngelarang kebebasan berpendapat buat rakyatnya. Rakyat sepenuhnya harus patuh sama aturan pemerintah yang absolut dan gak boleh dilanggar. Mending kalau tuh aturan kagak nyekek rakyatnya. Lah ini sampai banyak yang jadi pasukan revolusi buat ngerobohin kekaisaran tersebut. ケーラの上に大神オーディンの恩寵あらんことを。フロージット。フロージット。フロージット。 Sanksi buat mereka yang ngebelot pun bakal dikeluarin dari koloni dan diasingin ke planet terpencil. Praktik penggelapan dana sampai suap menyuap udah sering dilakuin sama aparat plus pejabat tinggi pemerintahan buat keuntungan pribadi mereka. Selain itu ada aturan di mana rakyat lemah wajib jadi tentara perang. Karena ya ada prinsip yang lemah kagak layak hidup dan wajib dibuang. Nomor 7, GHQ dari cerita Guilty Crown. 何すんだクソだな。金が映るだろうが。最悪だよ。GHQ の治安維持の要。 Organisasi PBB yang dulu sebenarnya dibentuk dengan tujuan nanggulangin virus apokalips yang waktu itu ngelanda Jepang. Awalnya ngasih bantuan sandang pangan buat yang ngungsi lah. Pokoknya ngelakuin hal-hal baik sebagai organisasi kemanusiaan yang ada di bawah pimpinan PBB. Miro このありさまを。お前は最初からこちら側だったんだ。 Selang beberapa tahun, tuh organisasi malah bikin pemerintahan sendiri di Jepang. Terus ngemonopoli seluruh perekonomian yang ada di situ. Udah kagak ada istilah kemanusiaan lagi. Semua petinggi yang ada di GHQ pengennya cuma duit sama kekuasaan doang. Bagusnya ada pasukan pemberontak yang pengen ngusir GHQ dan ngerebut tanah kelahiran mereka lagi. Nomor 8, Kekaisaran Arkadia dari cerita Saijaku Muhai no Bahamut. その
紋章はもしかして旧帝国の。一体どうして。それはまだ教えられない。だけどこの紋章のことは誰にも言わないでくれ。 Kagak cuma korupsi yang ngerajalela di pemerintahan ini, isu-isu diskriminasi gender juga jadi masalah. Kekaisaran Arkadia nganut semacam ideologi androkrasi, di mana kasta sama wewenang seorang wanita ada jauh di bawah laki-laki. Nah, laki-lakilah yang jadi poros utama dalam pemerintahan. Parahnya, banyak para anak bangsawan cowok nyulikin para cewek dari kelas rakyat jelata buat dijadiin budak seks. Nah, kalau para cewek dari kaum bangsawannya, paling mereka tuh dijadiin alat perkawinan politik doang. Parahnya ya, dari rakyat jelata mah gak jarang ada yang sampai dijadiin kelinci percobaan. Saking parahnya sistem ini, bahkan ada beberapa dari kaum bangsawan yang kagak terima sama tuh ideologi dan berencana ngubah tatanan kekaisaran tersebut supaya jadi lebih baik. それでお前はどうするつもりなんだ。俺のバハムートと共にお前はワイバーンで協力するのか。 Nomor 9, Kekaisaran Vers dari cerita Aldnoah Zero. 今すぐここを離れよう。ミサイルが来る。 Berawal dari misi Apollo 17 yang berhasil nemuin teknologi hypergate yang mampu dipakai buat ngeteleportasi manusia ke Mars. Udah gitu, orang-orang yang berhasil sampai ke Mars nemuin teknologi kuno berupa robot raksasa yang dijulukin sebagai Aldnoah. Setelah penemuan ini, bukannya balik ke bumi buat ngasih tahu penemuan tersebut, mereka malah bikin kekaisaran baru di Mars yang bernama Vers. Kekaisaran tersebut nanemin ideologi feodal kuno, di mana pemerintahan hanya boleh dipimpin sama garis keturunan kerajaan yang sah, mirip kayak monarki, dan rakyat sama sekali kagak boleh ikut campur tentang urusan pemerintahan, serta kagak boleh ikut andil dalam pembuatan peraturan. Setelah bikin kekaisaran tersebut, bangsa yang ada di Mars malah ngecap bangsa bumi sebagai makhluk rendahan, karena ada di bawah mereka, dan mereka tuh nganggep kekaisaran Vers adalah pemerintah langit kelas tinggi. Nomor 10, Kekaisaran Saderan dari cerita Get Jietai Kano Chinite Kaku Tata Kairi. Kerajaan ini punya anggota parlemen yang arogan karena ngerasa kerajaan mereka tuh adalah kerajaan superpower yang tetap berdiri kokoh selama 600 tahun. Kerajaan ini dipimpin sama raja yang ambisius plus otoriter. Emang sih doi juga peduli sama rakyatnya, cuma nih orang sering banget ngambil keputusan ceroboh. Contohnya, pas muncul portal misterius di kerajaannya yang nyambung ke Jepang, doi langsung merintahin tentaranya buat masuk ke portal dan bilang kalau ada pemerintahan lain di balik portal tersebut, langsung jajah aja. Tapi ya dari segi kekuatan aja udah kagak seimbang. Biarpun tentara Kekaisaran Saderan sampai ada yang pakai naga, tuh naga bisa langsung dibunuh pakai rudal bikinan tentara JSDF Jepang. Akibat langkah bodoh yang doi lakuin, perang ini nelen korban tentara kerajaan sampai ratusan ribu nyawa. Sedangkan dari tentara Jepang sendiri cuma beberapa yang luka. Nomor 11, Kerajaan di Balik Dinding dari cerita Attack on Titan. Dipimpin sama raja boneka bernama Fritz. Sebenarnya doi ini cuma seorang kakek tua yang doyan banget tidur. Nah, yang sering ngasih perintah tuh sembunyi dan belaga jadi bawahan doang. Karena kagak mau disalahin atas korupnya kerajaan tersebut. Plus, tuh orang punya rencana licik buat ngecapai tujuannya sendiri.
避難民を何人たりとも入れてはならんぞ。 Akibat main boneka-bonekaan, semenjak runtuhnya dinding Maria, pemerintahan di balik dinding juga jadi makin bobrok. Rakyatnya kagak makmur sama sekali, dan banyak banget yang nyari makan aja susah. Sedangkan kaum bangsawan bisa hidup enak di atas penderitaan rakyatnya itu. なんか随分と痩せちまったな、クシェル。死んでる。生きてる方か。 Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, seandainya lo pengen request dibikinin video apaan, jangan lupa pakai hashtag request, biar gue gampang nyari komenan lu nya. Terus, buat lo yang belum subscribe ke Distrik Anime, lo bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya lagi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Bye!